Shalom adik-adik, gimana nih kabarnya? Oh ya, sebelumnya perkenalan dulu ya. Nama aku Alis, aku dari guru sekolah minggu Trikora. Nah ini Kak Fani. Kak Fani ini guru sekolah minggu komplek Trikora. Nah aku mau nanya nih sebelumnya gimana kabar adik-adik? Ada yang sakit nggak? Kalau ada yang sakit cepat sembuh ya. Kalau yang sehat, aku mau ngundang kalian bangkit berdiri terus bilang luar biasa gitu ya. Kalau aku tanya gimana kabarnya, kalian berdiri terus loncat luar biasa, oke? Gimana kabarnya? Luar biasa. Oke. Nah sebelumnya aku mau lihat dulu nih, walaupun kita nggak ketemu secara langsung, tapi aku tahu adik-adik yang nonton ini pasti cantik-cantik sama ganteng-ganteng. Karena kalian cantik-cantik sama ganteng-ganteng, coba dong senyumnya mana senyumnya, senyum yang paling cantik, senyum yang paling ganteng itu kayak mana sih? Coba senyum. Nah tahan ya senyumnya, kita mau nyanyi satu lagu adalah Sukacita. Kita nyanyinya sambil tersenyum, oke? Jangan ada yang cemberut-cemberut. Musik. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita, adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Nah adik-adik, sekarang kita mau nyanyi lagu, tetap tersenyum ya, karena ini lagunya tentang sukacita semua. Kita mau nyanyi lagu Love I Love, pakai gaya yang tahu gayanya ya, oke? Kalau love kayak gini, oke? I'll do my best, nanti kalian kayak gini-gini. Oke, siap? Musik. Love, I love you Lord forever. Love, I love you Lord forever. I'll do my best, I'll do my best, oh oh, I'll do my best for you. I'll do my best, I'll do my best, oh oh, I'll do my best for you. Love, I love. Love, I love you Lord forever. Love, I love you Lord forever. I'll do my best, I'll do my best, oh oh, I'll do my best for you. I'll do my best, I'll do my best, oh oh, I'll do my best for you. Semua sekarang lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Bapak telah menyertai kami di pagi hari ini ya Bapak. Bapak sekarang kami ingin sekolah minggu, ingin beribadah kepadamu, tolong kami ya Bapak supaya kami bisa menyanyikan lagu puji-pujian dengan baik. Tolong kami juga nanti untuk bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita tetap berdiri, kita mau nyanyi lagu yang ketiga yaitu T-A-A-T, taat. Artinya kalau dibaca taat, oke? Musik. Pakai gaya ya. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat.
papa mama, turuti perintah mereka semua. T-A-A-T, taat. Adik-adik, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Devi. Semuanya persiapin kupingnya diginiin, rambutnya dijauhin dulu dari kupingnya biar bisa mendengar dengan baik, oke? Silahkan Kak Devi. Selamat pagi adik-adik. Salam jumpa kembali dengan Kak Devi di sini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Bapa, Engkau berkati kami agar bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, siapa nama tokoh cerita minggu lalu? Ayo, siapa yang ingat? Ya, betul. Seorang peramal yang terkenal bernama Bileam yang didatangi oleh utusan Raja Balak untuk pergi ke Moab supaya mengutuki bangsa Israel. Oh ya, sebelum kita membaca firman Tuhan, kakak mau tanya dulu nih. Pernahkah kalian dengar tentang seekor keledai yang dapat berbicara? Belum ya? Mungkin begitu jawab kalian. Binatang tidak dapat berbicara. Tetapi Alkitab menceritakan seekor keledai yang dapat berbicara. Marilah kita lihat kejadiannya di kitab Bilangan 22 ayat 21 sampai 35. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Bilangan 22 ayat 21 sampai 35. Keledai Bileam dan malaikat Tuhan. Lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi. Dipelanainya keledainya yang betina dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang betina dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekankannya dirinya kepada tembok, sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok. Maka ia memukulnya pula. Berjalanlah pula malaikat Tuhan terus, dan berdirilah ia pada suatu tempat yang sempit, yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Melihat malaikat Tuhan, meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnyalah keledai itu dengan tongkat. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu sehingga ia berkata kepada Bileam, "Apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali?" Jawab Bileam kepada keledai itu, "Karena engkau mempermain-mainkan aku, seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang." Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, "Bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu?" Jawabnya, "Tidak." Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dilihatnyalah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya berdiri di jalan. Lalu berlututlah ia dan sujud. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, "Apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju
pada kebinasaan. Ketika keledai ini melihat aku, telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga, dan dia kubiarkan hidup. Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, aku telah berdosa, karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menentang aku. Maka sekarang jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang. Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu, tetapi hanya perkataan yang akan kukatakan kepadamu harus kau katakan. Sesudah itu pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak itu. Demikian firman Tuhan. Pada suatu pagi, Bapak Bileam menyiapkan diri untuk ikut dengan para utusan Raja Balak pergi ke negeri Moab. Bapak Bileam mempersiapkan seekor keledai betina sebagai tunggangannya. Keledai ini adalah binatang kesayangan Bapak Bileam yang selalu menemaninya. Bapak Bileam menaiki keledai itu dan memulai perjalanannya ke negeri Moab. Keledai Bapak Bileam adalah keledai yang penurut. Sepanjang perjalanan menuju Moab, keledai itu selalu mengikuti perintah Bapak Bileam. Nah, ketika berada di tengah perjalanan, tiba-tiba terjadi sebuah keanehan. Keledai Bapak Bileam yang biasanya penurut, tiba-tiba mengambil jalannya sendiri yang tidak sesuai dengan keinginan Bapak Bileam. Keledai itu kelihatan ketakutan dan berusaha menghindari sesuatu. Lalu ia menyimpang dari jalan dan masuk ke ladang. Tentu saja Bapak Bileam kaget. Lalu ia mengambil tongkat dan memukul keledai itu dan kembali mengarahkan jalan si keledai. Oh, rupanya keledai Bapak Bileam bisa melihat malaikat Tuhan dengan pedang di tangannya sedang menghalangi jalan mereka. Namun, hanya si keledai saja yang bisa melihat malaikat itu dan Bapak Bileam tidak. Tak lama kemudian keledai itu kembali berlaku aneh. Rupanya malaikat Tuhan muncul kembali dan keledai itu pun kembali menghindar dan merapat ke tembok. Namun sayang, hal ini membuat kaki Bapak Bileam terhimpit tembok. Lalu dipukulnyalah keledai itu. Lalu malaikat Tuhan pindah dan berdiri di tempat yang lebih sempit, sehingga tidak ada jalan untuk lewat di kiri atau kanannya. Melihat malaikat Tuhan, keledai itu merebahkan diri. Bileam menjadi marah dan memukul keledai itu. Lalu Tuhan membuat keledai itu bisa berbicara. Kata keledai itu kepada Bileam, "Mengapa engkau marah kepadaku? Mengapa engkau memukulku hingga 3 kali?" Jawab Bileam, "Engkau membuat aku kesal. Engkau mempermainkan aku dengan sengaja menyimpang jalan. Bahkan meski aku sudah memukulmu dengan tongkat, engkau tetap tidak menuruti aku. Jika ada pedang di tanganku, pastilah engkau sudah aku bunuh dengan pedang itu." Jawab keledai itu, "Bukankah saya keledai Tuan yang sejak lama Tuan tunggangi? Pernahkah saya membangkang terhadap Tuan?" "Tidak," jawab Bileam. Lalu Tuhan membuat Bileam bisa melihat malaikat Tuhan berdiri di situ dengan pedang terhunus. Segera Bileam sujud ke tanah dan menyembah. Malaikat Tuhan bertanya,
Mengapa kau pukul keledaimu sampai 3 kali? Lawanlah aku, sebab aku melihat jalan yang engkau tempuh itu adalah jalan kebinasaan. Keledai itu telah melihat aku, dan ia menyimpang dari jalan itu. Jika keledaimu itu tidak menyimpang jalan, maka engkau tidak akan selamat. Terkejutlah Bileam, lalu berlututlah ia dan bersujud. Bileam berkata, "Ampunilah aku ya Tuhan, karena aku tidak mengetahui kalau engkau ada di hadapanku. Jikalau jalan yang kuambil ini salah, maka aku akan menurut kepada jalan yang engkau tunjukkan." Lalu pergilah Bapak Bileam melanjutkan perjalanannya, namun kali ini ia menurut pada apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Adik-adik, Tuhan itu Maha Kuasa. Tuhan dapat mempergunakan keledai Bileam untuk menyampaikan kehendaknya. Tuhan dapat menggunakan apa saja yang dikehendakinya untuk menyampaikan firman-Nya. Karena itu, kita harus peka mendengar suara Tuhan melalui nasihat orang tua, guru, kakak sekolah minggu, dan lain-lain. Jangan keraskan hatimu, supaya kita tidak menyimpang dari kehendak Tuhan yang menyelamatkan kita. Saat adik-adik ditegur papa dan mama di rumah, atau ditegur guru di sekolah, atau kakak-kakak sekolah minggu, adik-adik jangan marah, apalagi sakit hati. Terimalah teguran dan peringatan itu sebagai masukan yang positif dan maksud baik dari Allah untuk kebaikan hidup adik-adik. Oke, adik-adik. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, gimana adik-adik tadi firmannya udah ngerti kan? Udah paham kan? Karena kita udah ngerti sama udah paham, kita lakukan ya firmannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah adik-adik, untuk lagu terakhir kita mau bangkit berdiri lagi, kita mau nyanyi lagu God is so good. Musik. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Sekarang mari kita berdoa, tutup mata. Kita mau doa pulang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Bapak telah menyertai kami dalam ibadah kami pada hari ini. Bapak, sekarang kami sudah selesai ibadah, kiranya Bapak mau menyertai kami supaya kami bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita udah selesai sekolah minggu. Jangan lupa ya kerjain aktivitasnya, dikumpulin, difoto, terus dikumpulin ke kakak guru sekolah minggu masing-masing. Bye, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.